pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin doa pagi kali ini sebelum kita mulai pelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Sejahtera untuk kita semua. Sudah sarapan semua kan ya? Ya. Meskipun masih ada yang sedikit kelihatan mukanya yang ngantuk-ngantuk, kita coba fokuskan dulu ya. Jadi kita niatkan hari ini kita sama-sama datang ke sekolah biar mendapatkan manfaat. Jadi anak-anak semua minimal ke sekolah dapat hasil yang bisa diterapkan nanti kemudian hari. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi selanjutnya ya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang wawasan Nusantara. Maka hari ini kita akan memasuki materi yaitu tentang integrasi nasional. Nah, hari ini banyak sekali ya kejadian atau fenomena-fenomena mungkin yang anak-anak saksikan. Mungkin di televisi, di media sosial, di koran dan lain sebagainya. Terlebih kemarin ada yang lihat kemarin hari Sabtu itu kelulusan anak-anak SMA ya, kelas 12. Iya, mungkin yang menyaksikan tayangan televisi mungkin sempat lihat pada tayangan itu banyak sekali anak-anak SMA yang meluapkan ekspresinya melalui hal-hal yang negatif. Nah, ini padahal menjadi sebuah masalah. Nah, yang Bapak harapkan nanti anak-anak ke depan jangan contoh dan jangan ditiru hal-hal yang seperti itu, karena itu sangat merugikan, bukan hanya untuk kerugian anak-anak sendiri, tapi juga nanti dampaknya untuk orang lain dan orang tua khususnya. Nah, hal-hal kecil dari mulai lingkup pendidikan, kemudian lingkup sosial, kemudian dalam lingkup keluarga, seringkali kita melihat banyak fenomena yang terjadi. Sebenarnya proses dari terjadinya fenomena-fenomena itu sebenarnya dari hal-hal kecil. Contoh, waktu tawuran itu pada saat pelaksanaan hasil kelulusan itu anak-anak sebenarnya mereka mencoba untuk meluapkan ekspresinya, tapi karena ada sedikit pergesekan perbedaan sampai akhirnya mereka tawuran antar sekolah dan lain sebagainya. Ini kan menjadi permasalahan. Makanya hari ini Bapak harapkan kita belajar integrasi nasional, minimal dari hal-hal kecil kita dapat merubah sesuatu yang buruk itu. Nah, sebelum kita memasuki integrasi nasional, ada beberapa hal yang anak-anak mesti ketahui. Yang pertama, hari ini tujuan dari pencapaian pembelajaran kita mengenai integrasi nasional, yang pertama, anak-anak nanti akan diharapkan dapat mengetahui dan memahami makna integrasi nasional secara menyeluruh, kemudian mengetahui syarat-syarat apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya integrasi nasional, dan kemudian hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya disintegrasi nasional. Oke. Selanjutnya, ini bisa tolong dibuka baris tengah agak digeser, jadi kita nanti agar memberikan ruang untuk interaksi. Silakan dari deretan Hana sampai Fajar Andina. Oke, jadi selanjutnya kita akan, jadi sebelum kita memasuki integrasi nasional, Bapak akan bagi beberapa kelompok kecil. Nah, oke, ini nanti dari barisan Rina ke samping kelompok 1, Rina ke samping kelompok 1, kemudian dari barisan Rizky sampai kami kelompok 2, dan kemudian dari Hana sampai dengan Olive itu kelompok 3, dan kemudian dari Mira sampai Fuad ke samping kelompok 4. Bisa dimengerti ya? Jadi masing-masing kelompok
Nah, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kali ini. Nah, dari fenomena-fenomena ini merupakan sebuah masalah yang meresahkan kita semua. Apalagi sekarang diekspos melalui media, jadi semua orang bisa melihat itu semua. Makanya ini ada lembar kerja kelompok ya. Jadi hari ini kita akan diskusi, lebih banyak diskusi. Nanti ya selanjutnya ini ada panduannya. Ini Bapak akan membagikan lembar kelompok untuk diskusi kelompok. Jadi masing-masing kelompok Bapak akan berikan satu lembar. Nanti silakan kalian bahas ya. Dari kelompok 1, kelompok Rina sampai ke samping sampai Pandu. Kemudian kelompok 2 dari Rizky, Lena dan Tami sampai ke belakang. Kemudian kelompok 3 dari Olive sampai DJ. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 4 dari Vera sampai ke Fuad. Oke, sudah diterima semua ya anak-anak? Ini perintahnya, keterangannya yang pertama nanti masing-masing kelompok diminta untuk perhatikan gambar yang telah diberikan, visualisasi yang telah diberikan. Kemudian perintah selanjutnya adalah diskusikan latar belakang permasalahan yang terjadi. Jadi itu ada beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat hari ini. Kemudian nanti selanjutnya adalah sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang permasalahan itu. Jadi nanti anak-anak, jadi Bapak berikan waktu untuk diskusi. Silakan nanti dimanfaatkan waktu diskusinya dan dimohon nanti anak-anak semua bebas berpendapat ya. Artinya kita diskusi semua bebas mengeluarkan pendapat, artinya benar salah itu biasa, yang penting kita berani untuk mengeluarkan pendapat. Oke, karena kita dalam proses pembelajaran. Silakan Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya selesai diberikan waktu 5 menit, nanti perwakilan masing-masing kelompok dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya berkaitan dengan latar belakang apa yang menjadi permasalahan, kemudian solusi apa sih yang dapat mengatasi permasalahan itu. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi bebas berpendapat, benar salah itu biasa. Jadi artinya diberikan kebebasan untuk berpendapat. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Bisa dipahami anak-anak semua? Oke, dipersilakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Oke, dari kelompok 1 silakan bisa diwakilkan oleh satu orang, berikan alasan latar belakang dari visualisasi gambar tersebut dan kemudian berikan solusi yang tepat. Jadi silakan berpendapat apapun ya. Jadi nanti kita diskusikan. Silakan. Ini kalau tidak ada yang mau memberikan komentar, nanti Bapak tunjuk nih. Silakan cepat. Mau ditunjuk atau mau perwakilan? Ayo. Daniel Pak. Kelompok yang lain tetap diskusi ya, tanpa bersuara ya. Bisa. Ya bisa ya, langsung saja dipaparkan pendapatnya. Jadi nanti kita diskusikan bersama ya. Jadi artinya jangan takut salah untuk berpendapat. Ayo kelompok 1 gimana? Sudah siap? Kelompok yang lain mungkin sudah ada yang siap? Yang berani duluan untuk menyampaikan pendapat, Bapak kasih nilai lebih. Ayo siapa?
Kelompok 4. Ayo kelompok 1 sudah siap? Ya, jadi disebutkan saja sudah perlu ditulis. Jadi nanti kita langsung berpendapat dan berdiskusi, oke? Siap? Dari kelompok siapa? Ayo silakan Hana. Silakan sebutkan kelompoknya. Saya dari kelompok 3. Nah, itu kan ditanyakannya adalah latar belakang. Suruh maju. Silakan, izin maju ke depan. Sampaikan ke teman-temannya ya. Mohon kelompok yang lain disimak paparan dari saudara Hana. Silakan. Ya, kan katanya tentang latar belakang kenapa globalisasi bisa merubah karakter bangsa. Menurut kelompok kami, kenapa bisa merubah karakter bangsa karena pendidikan kita juga melemah. Nah, yang lain. Dan Simak ya. pendidikan PPKN kita sendiri juga menurut saya kurang kurang memperhatikan dalam aspek bagaimana karakter kita dan lebih karena sekarang tuh lebih pada masa depan. Gimana dari teman-teman kalian? Setuju nggak? Setuju. Jadi globalisasi, beri plus untuk Hana. Jadi tadi Hana memaparkan bahwa globalisasi itu jadi dalam proses integrasi nasional, globalisasi itu menurunkan karakter bangsa. Karena apa? Dia bilang, Hana bilang tadi karena pendidikan PKN itu masih kurang diterapkan. Kira-kira dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 setuju atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, setuju ya? Setuju, Pak. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Atau ada yang siap? Silakan buat. Boleh buat. Silakan maju ke depan buat. Gerak-gerak mulu, gitu aja. Ya, silakan buat. Ya Pak, ya teman-teman, dari kelompok itu mendapatkan gambar itu mengenai konflik antar suku. Nah, dari diskusi kami, yang pertama latar belakang itu adalah pertama perbedaan pendapat. Yang kedua itu adalah perebutan wilayah kekuasaan. Hah? Masalahnya apa? Tadi konflik antar suku. Konflik antar suku. Itu nah, ya latar belakang itu adalah pertama dari pendapat kelompok kami itu adalah perbedaan pendapat. Nah, yang kedua itu adalah perebutan wilayah kekuasaan. Yang ketiga itu adalah konflik antar perorangan. Ya, ini adalah konflik antar perorangan yang dapat memicu menjadi konflik antar suku. Terus selanjutnya adalah kurangnya toleransi antar suku. Nah, menurut kelompok kami, solusinya itu adalah selama musyawarah yang dipimpin oleh ketua-ketua suku tersebut. Dan yang kedua itu adalah yang paling penting adalah pendidikan. Dengan adanya pendidikan, antar suku tersebut dapat memahami peran mereka masing-masing. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 1, 2, 3? Ada yang ingin berpendapat? Oke, silakan Yogi. Tadi lu bilang kami bukan musyawarah Pak, tapi mediasi. Iya sama. Oh iya. Mediasi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian dari kelompok 1, silakan Daniel. Dari kelompok 2, dari kelompok 1. Oke, Daniel dulu. Silakan. Iya, makasih. Kasih tepuk tangan untuk Daniel. Jadi hari ini telah banyak permasalahan yang telah disampaikan dari Fuad, dari mulai konflik antar suku, kemudian dari Hana, kemudian sampai dengan Daniel mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang integrasi nasional. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita sebagai pelajar minimal kita harus mengetahui integrasi nasional.
Minimal kita harus menguasai tentang materi integrasi nasional. Yang tujuannya apa? Nanti ketika kita menjadi masyarakat setelah lulus dari pendidikan, kita minimal menjadi lebih baik dari yang permasalahan yang terjadi. Yang pertama, kita akan bahas dari pengertian. Yang pertama, integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris. Yang pertama, integrate and nation, yaitu penyatuan, penyatu paduan, kemudian nation artinya adalah suatu bangsa. Dan kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa integrasi nasional itu adalah pembauran perbedaan hingga menjadi satu kesatuan yang lebih utuh. Dan selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi nasional. Jadi yang pertama faktor-faktornya adalah adanya rasa senasib dan perjuangan, kemudian adanya ideologi nasional, yang ketiga tekad untuk bersatu dan ancaman dari luar. Dan ini yang menyebabkan mendorong kita untuk masuk ke dalam integrasi nasional seperti itu. Dan kemudian ada beberapa faktor-faktor penghambat. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang tadi sebenarnya itu menimbulkan faktor-faktor penghambat terjadi karena dari faktor-faktor penghambat sehingga proses integrasi nasional tidak tercapai. Nah, maka dari itu kita juga harus mengetahui faktor penghambatnya. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kemudian kurangnya toleransi antar golongan, kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat dan adanya ketidakpuasan dan terjadinya ketimpangan sosial. Kenapa ada konflik? Kenapa sampai karakter bangsa luntur, kemudian sampai ada tawuran di kalangan masyarakat? Itu semua karena faktor-faktor ini, faktor-faktor penghambat inilah yang menyebabkan. Nah, untuk itu dapat kita simpulkan proses integrasi nasional adalah suatu proses upaya untuk penyatuan dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia hingga menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga kita mampu bersinergis untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke? Itu kesimpulannya. Kemudian selanjutnya ada lembar tes evaluasi. Hari ini nanti silakan nanti anak-anak untuk diisi. Jadi tadi kita sudah jelaskan tentang pengertian, kita sudah jelaskan tentang faktor apa saja yang menjadikan terciptanya proses integrasi nasional, dan yang terakhir sampai tadi faktor penghambat. Nah, ini ada evaluasi, silakan nanti untuk diisi. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan soal. Oke, selesai ya. Gak ada yang nyontek kan? Bisa. Megan juga belum. Bisa. Dibaca aja belum? Oke ya. Jadi jangan ada yang mencontek ya. Jadi nanti Bapak koreksi, pokoknya yang tulisannya sama dari huruf besar huruf kapital sampai titik. Nanti kita ujian ulangan ya, diulang ujiannya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Selanjutnya nanti untuk mata pelajaran selanjutnya nanti diminta anak-anak silakan pelajari tentang geostrategi dan geopolitik Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.